Aku nggak mau yang jadi teratas, aku hanya mau berdampak aja. Dan ternyata ya aku mikir dampak aku ya untuk memberi pencerahan bagi orang tentang kekristenan yang benar gitu, pembelaan iman. Nah, semua video-video keuangan itu aku hapus. Malam itu juga aku belajar tentang Trinity, Tritunggal, karena itu yang paling banyak diserang. Itu aku stitch, lalu buat video, aku tinggal tidur, besok paginya banyak nonton. Sampai sekarang lanjut. Itu tuh tahun berapa? 2021, di sekitar bulan 7-8 lah, Agustus ya. Oke, sebelum kita lanjut ke akhirnya journey kamu nih yang super seru nih menurutku tahun terakhir ini, mau tahu dulu kapan pertama kali kamu encounter sama Tuhan Yesus dan apa yang terjadi? Nggak ada pertemuan spesial tuh, nggak ada yang kayak Tuhan datang apa atau mengalami something gitu, nggak ada. Cuma aku merasa bahwa menyadari bahwa itu tadi dampak tadi. Jadi aku mau berdampak, tapi dampakku itu untuk apa? Aku dampaknya, oh ternyata Tuhan bawa dampaknya itu untuk membuat orang Kristen tetap terretensi di dalam iman mereka, tetap di dalam iman itu, tanpa peduli dengan tanpa tergoyahkan dengan tuduhan-tuduhan orang yang berusaha menjadi pencuri untuk menggoyahkan iman kekristenan. Nah, sepanjang perjalanan awalnya kan ketika memulai dari awal kita nggak tahu banyak kekristenan. Ya, aku nggak punya knowledge yang banyak tentang Tuhan, bagaimana Alkitab dan lain sebagainya. Tapi Tuhan itu memberi semangat di dalam hati kita untuk mencari tahu lebih dalam sehingga kita dipakai untuk menjabarkan itu keluar. Nah, aku juga nggak tahu kenapa padahal kan dulu aku nggak sekolah teologi ya, aku sekolahnya manajemen. Tapi spend time banyak banget buat belajar itu demi orang-orang yang ada di TikTok untuk imannya tetap kuat dan bertahan sampai sekarang. Jadi akhirnya mengenal Yesus itu ini ya, selama perjalanan belajar. Mengenal lebih dalam ya. Kalau sebelum itu saya Kristen KTP. Asal-asalan aja. Nah, titik apa yang akhirnya bikin kamu pengen, gue mau tahu tentang nih orang yang namanya Yesus lebih dalam? Kenapa pengen kenal nih orang? What happened? Kesadaran itu tadi, panggilan. Maksudnya ada orang yang aku lihat gini, waduh dia dituduh imannya sembarangan, tapi dia nggak bisa jawab. Ya kemudian dia goyah. Oke. Nah, hal yang seperti itu yang buat aku, gimana caranya aku membuat dia tidak seperti itu? Berarti awalnya lahir dari keprihatinan atas tuduhan-tuduhan itu. Terus jadi cari tahu lebih dalam, terus belajar gitu. Terus apa yang membuat kamu pikir, Tuhan yang ini yang namanya Yesus nih make sense? Kalau kamu bisa summarize ya, kenapa Tuhan ini make sense dan layak dipercaya? Kenapa kita harus mempercayai Tuhan Yesus? Satu hal saja yang saya pikirkan dalam segala sesuatu. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Mereka ajarkan akan ada surga dan lain sebagainya. Tapi satu pribadi yang telah menaklukkan kuasa yang membuat kita tidak bisa mengalami surga itu hanya Yesus. Dan yang paling penting begini, Alkitab itu kan menjadi sumber iman kita. 2 Timotius 3 ayat 16. Itu berotoritas mengajar kita. Ya, ketika dia berotoritas mengajar kita, kita mesti memahami apa yang ada di dalam. Hanya Alkitab satu-satunya dari kitab suci di seluruh dunia yang paling lengkap dalam hal apapun. Hanya Alkitab. Ketika Kristus sebelum lahir di abad 0 lah kita katakan, tahun keempat sebelum Masehi. Nah, ribuan tahun sebelum dia lahir, Raja Daud menubuatkan dia harus terpaku. Dia harus mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Nabi Yesaya mengatakan dia akan disalibkan di antara dua penjahat dalam Yesaya 53. Nabi Mika mengatakan ratusan tahun sebelum dia lahir, itu dia harus lahir di kandang domba. Tuhan berjanji kepada Adam dan Hawa bahwa Mesias itu adalah keturunan perempuan. Nabi-nabi itu semuanya berbeda zaman, berbeda masa. Tetapi satu orang yang mereka nubuatkan itu tetap konsisten. Nah, dan semua argumentasi para nabi itu berakhir dan digenapi di dalam Kristus. Ya, itu yang membuat saya, siapa yang bisa karang ini selama ribuan tahun? Dan Tuhan itu kan memenuhi segala sesuatu. Dia itu tidak terikat ruang dan waktu. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada.
Nah, ketika ada hal yang seperti itu dalam Alkitab, maka saya percaya apa yang ditawarkan Alkitab yang paling penting adalah karya keselamatan itu saya bisa percaya. Karena itu teruji. Dan itu dilihat. Makanya dalam 1 Yohanes 1 dikatakan, apa yang kami lihat, apa yang kami raba, apa yang kami dengar, itulah yang kami ceritakan kepada kamu tentang firman hidup. Jadi kesaksian bukan cerita yang katanya jatuh dari langit lah apa, enggak. Kenapa para rasul rela mati martir demi dongeng? Ya. Gak mungkin kan? Ya. Gitu. Oke, berarti karena banyak nubuatan, semua nubuatannya perjanjian lama tergenapi dalam satu pribadi Yesus. Satu pribadi, betul. Ada berapa nubuatan sih? Banyak banget. Banyak banget ribuan. Ya? Makanya dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan hukum Taurat dan nubuatan kita para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Kerajaan Allah diberitakan ketika Yohanes membaptiskan Kristus dalam baptisan Yohanes untuk menyatakan Kristus bagi Israel. Bukan untuk pertobatan ya, karena Kristus tidak berdosa. Gitu. Jadi itu yang biasanya yang paling sering nih dalam perjalanan kamu, tuduhan apa sih yang paling sering dituduhkan kalau Yesus itu bukan Tuhan? Yang paling sering yang kamu temuin? Yang paling sering itu mungkin tentang keilahiannya dia. Mengapa Kristus itu disebut sebagai yang ilahi? Sama ketritunggalan Allah. Orang di luar kekristenan itu tersandung dengan kata Trinitas. Mereka bingung, Trinitas ini triunitas, ada 3, ada 1. Nah, mereka memahami Trinitas itu seperti 3 orang yang diikat jadi 1, lalu seperti itulah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 oknum dalam kerajaan sorga yang duduk bersama-sama dan disebut Allah. Padahal tidak begitu. Keesaan Allah Tritunggal itu berbicara tentang keesaan Allah, tentang bagaimana Allah yang esa. Bahwa Allah yang esa yaitu Sang Bapa yang memiliki firman yang disebut anak yaitu Kristus dan memiliki roh. Dan rohnya itu disebut Roh Kudus. Oleh firman yang di dalam Bapa itu, Sang Bapa menjadikan segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 3, dan oleh rohnya itu, ia menghidupi segala sesuatu, Ayub 33 ayat 4. Hanya itu Trinitas. Cuma banyak orang yang nggak bisa menghantarkan produk ini, atau iman ini kepada orang lain dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi kesandung, ribet. Nah itu yang membuat orang itu menuduh, memplesetkan atas dasar kebencian dengan kekristenan melalui dogma-dogma iman mereka sendiri, mengatakan bahwa aku Kristen itu nggak masuk akal, kalian tuh menyembuhkan monoteisme dan lain sebagainya, sama keilahian Kristus. Gue juga sepakat kalau misalnya orang-orang kayak zaman dulu, orang Farisi, mereka kan sebetulnya bukan orang-orang yang kekurangan bukti. Betul. Mereka punya semua bukti untuk percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Dengan semua kitab yang mereka punya, nubuatan yang mereka punya, harusnya mereka tahu Yesus itu Tuhan. Tapi kan ini a matter of heart, masalah hati nih, nggak mau percaya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang benar-benar pengen tahu, bukan tipe-tipe orang Farisi yang hanya karena benci dan nggak mau peduli sama fakta. Tapi kalau orang benar-benar pengen mengerti tentang Trinitas, apakah mungkin mengkotakkan konsep Trinitas di dalam kotak sains ya kan, manusia yang kita bisa pahami lewat sains ya. Apakah mungkin menjelaskan itu secara ilmiah dan bisa dipahami? Kalau Trinitas itu kan lebih ke kebagaimanaan Allah. Jadi kita mau jelasin secara sains, Allah itu di atas sains. Tingkat ilmu pengetahuan itu ada suprarasional, ada rasional, ada kontrarasional. Pengetahuan itu di level rasional. Kalau Allah itu suprarasional, dia di atas akal. Bagaimana sains menjelaskan ketika Yesus bangkit? Apakah sains bisa menjelaskan itu? Bagaimana mungkin sains menjelaskan ketika Kristus mengubah air menjadi anggur di perkawinan di Kana? Nah, tetapi apakah dengan demikian kita mengatakan bahwa Trinitas enggak masuk akal? Dia tetap masuk akal, tapi tergantung di akalnya siapa. Kalau di akalnya orang Kristen, dia masuk akal, nggak masuk akal. Kenapa? Nggak perlu jauh-jauh melihat Trinitas. Lihat diri kita sendiri. Karena dalam Kejadian 1 ayat 26, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar Allah itu siapa sih? Kolose 1 ayat 15. Yesus Kristus sendiri. Nah, Tritunggal itu seperti kita manusia, bahwa Sang Bapa, dia memiliki firman atau logika atau ilmu, dan memiliki roh yang adalah hayatnya.
Dan kita pun begitu, kita punya tubuh, kita punya firman atau pikiran, dan kita punya roh. Pasti tubuh, firman, dan roh kita adalah manusia, tapi tidak ada 3 manusia. Jadi pahami realitanya apa, pahami hakikatnya apa. Jadi bukan nggak bisa dijelaskan, cuma karena kebanyakan orang yang menaruh kebencian kepada kekristenan, maka mereka berpikir bahwa ya kekristenan itu nggak masuk akal. Kunci untuk memahami tadi, Farisi itu mereka tahu banyak hal, mereka mengerti banyak hal dalam Taurat dan bagaimana mereka menafsirkan dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal di dalam mereka yang membuat mereka itu nggak bisa mengikuti Kristus. Kunci untuk percaya Yesus itu bukan tentang kamu pinter, kamu kaya, kamu kuat dan lain. Hanya satu kuncinya, rendah hati. Kalau kamu rendah hati, kalau kamu menyadari dan mau mengakui bahwa kamu adalah orang berdosa, orang yang sama sekali tidak berarti apa-apa, tetapi kamu peduli kepada keselamatan jiwamu, untuk apa kamu datang kepada yang tidak pasti kalau ada yang telah menawarkan yang pasti, yang telah dibuktikan dalam sejarah? Itu saja. Jadi orang-orang nggak rendah hati, mereka pikir dengan kekuatanku aku bisa kok ke surga, dengan kemauanku aku bisa kok ke surga, dengan kehebatanku, dengan amalku, dengan iniku aku bisa ke surga. Itu kan meninggikan diri kepada apa yang sebenarnya terjadi dalam diri mereka. Mereka berharap surga dari perbuatan baik mereka, tapi mereka lupa bahwa ada neraka atas dosa-dosa mereka. Jadi orang yang menganggap dirinya aku bisa ke surga dengan perbuatan baikku, itu meninggikan diri. Gitu. Oke, dengan semua hal yang kau pelajarin, Elia, semua yang kau pelajarin, target utamamu tuh siapa sih? Apakah target utamamu dengan semua knowledge yang kau punya itu semua believer supaya mereka punya iman yang kuat, atau orang-orang yang non-believer supaya mereka mengerti tentang kita, atau termasuk orang-orang yang kayak orang Farisi yang mereka sebetulnya tahu, cuman hatinya, apakah mereka termasuk orang yang kamu targetin untuk mereka mengerti tentang kebenaran? Semua orang sih. Jadi mau orang Kristen, orang non-Kristen, orang yang yang merasa paling gimana gitu, semua ditargetin. Kenapa? Karena kalau di sosial media itu kan banyak anak-anak muda yang percaya tapi masih kurang pengetahuan dan mereka malas membaca. Jadi ya gimana kalau kita jadi buku yang berbicara, surat-surat terbuka buat mereka. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang enggak percaya sama Tuhan Yesus itu karena kurangnya pengetahuan di dalam mereka. Dan mereka menuduh sesuatu, menyimpulkan sesuatu atas dasar ketidaktahuan mereka. Nah itu juga jadi sasaran saya gitu. Dan kemudian orang-orang yang selama ini banyak salah mengerti tentang iman kita. Baik orang yang sudah percaya ataupun tidak percaya. Misalnya ada orang Kristen sudah lama jadi Kristen, dia mengatakan Yesus adalah Bapa. Itu pasti harus dilawan. Yesus itu nggak pernah disebut Bapa. Gitu loh. Nah, jadi untuk semua orang, karena apologetika itu kan apologia, itu pertanggungjawaban. Jadi kita mempertanggungjawabkan apa yang kita imani sejak semula dengan benar. Jadi ortodoksianya gitu, pengajaran doksanya yang lurus itu. Pengajaran. Target yang kamu mention tuh buat saya masuk akal. Bagaimana dengan orang yang kayak orang Farisi? Apakah mereka termasuk target market kamu? Orang yang mereka nggak pengen tahu. Ya kalau udah nggak. Mereka cuma pengen serang. Apakah orang yang kayak gitu kamu tetap layanin? Iya, banyak begitu. Di TikTok saya layani banyak yang begitu. Apa tuh tujuannya? Kenapa kamu layanin orang-orang yang udah jelas mereka bukan mau tahu, mereka cuma hate aja? Ya, tidak ada kemustahilan bagi mereka di dalam satu kata untuk mengubahkan mereka. Orang keras kepala, sekeras kepala apapun, kalau dia dapat satu kata yang membuat dia merenung, dia bisa berubah. Jadi selalu ada possibility. Jadi kalau kita melayani jangan pilih-pilih, pilih orang, gitulah. Pendapatmu, waktu Yesus kan pernah bilang ya, untuk hal ini jangan buang mutiara ke kotoran babi. Kenapa sih sebenarnya yang Yesus maksudin di situ? Ya, jangan buang mutiara ke kotoran babi artinya apa? Dalam Titus 3 ayat 10 itu dikatakan kalau seorang bidat kamu nasihati 1-2 kali, tinggalkan dia. Saya di TikTok tuh punya orang-orang yang saya layani dalam pengertian paham mereka misalnya menolak Tritunggal. Tuh saya nasihati beberapa kali, nggak hanya 1-2 kali. Tapi kalau mereka
memang ngeyel, tidak mau percaya, saya doakan mereka, tetapi tidak memutus komunikasi dengan mereka. Oke. Bisa saja kalau nanti mereka pada akhirnya sadar mereka mau kembali, mereka kembali ke siapa kalau kita putus akses ke mereka? Oke. Saya punya banyak orang-orang non Tritunggal, nggak percaya tentang Allah yang Tritunggal, tapi saya tetap berteman dengan mereka. Meskipun sebenarnya kitab suci memberitakan saya harus menjauhi mereka, agar saya tidak seperti mereka. Meskipun saya nggak aktif komunikasi dengan mereka, tapi saya masih punya harapan bahwa Tuhan mengubahkan mereka. Karena mereka punya semangat yang kuat untuk mengajar orang percaya kepada Kristus, tapi Kristus yang mereka ajarkan adalah Kristus yang lain. Galatia 1 ayat 8, Rasul Paulus berkata, kalau ada yang memberitakan Injil yang lain selain daripada yang kami beritakan, terkutuklah dia. Gitu. Ya. Oke, soalnya ini saya pribadi ya. Saya pribadi tuh agak sedikit terganggu kalau sampai ada perdebatan antar agama yang sudah nggak substansial. Maksudnya? Sudah jatuhnya cuma saling kesel, gontok-gontokan. Karena yang saya tahu, Great Commission kan disuruh beritain, jadi semua bangsa muridku baptis, muridkan. Terus Yakobus bilang ajar mereka yang pandai mengajar juga. Terus di Kisah Rasul 1:8 disuruh jadi saksi kalau Roh Kudus turun atasmu. Nggak disuruh jadi lawyer, nggak disuruh belain ini yang benar. Karena banyak perdebatan-perdebatan di sosial media yang buahnya banyak orang yang akhirnya jadi buahnya tuh hate. Nah, gimana cara kalau mau jadi apologet, gimana caranya untuk jangan sampai malah jadi saling kesel, saling benci. Sedangkan goal kita pengen mereka sadar sama kebenaran kan? Iya. Gimana ya? Kenapa cara kita untuk nggak saling memikir? Kalau dimulainya, kalau mau memulai apologetika itu dengan rasa, waduh aku hebat nih, apa segala macam, rasa kesombongan itu ada, pasti buahnya udah nggak bener. Misalnya patentengan tuh bahasanya ya, kayak yang aku si paling ini, si paling ini. Enggak, dia nggak akan berbuah apa-apa. Tapi kalau tujuannya berapologetika itu adalah untuk menguduskan Kristus dari semua tuduhan yang liar, itu bagus. Kita nggak perlu bela Tuhan. Kita nggak bela dia. Tapi kamu kalau mengasihi dia, gini deh. Ada orang pernah berkata begini sama saya, ngapain kamu berapologetika? Ngapain kamu bela Tuhan? Tuhan tuh nggak perlu dibela. Saya bilang begini, kenapa saya bilang kamu bodoh? Kamu mengaku mengasihi Allah, mengaku. Tapi mengapa kamu membiarkan orang tersandung? Kenapa kamu membiarkan orang tersandung di dalam ketidaktahuannya akan iman? Yang seharusnya dia bisa percaya menjadi sepertimu, tapi karena dia tidak tahu tentang kebenaran yang ada padamu, dan kamu tidak mau membagikannya, bukankah kamu dituntut atas itu? Kita tahu kebenaran, kita tahu apa yang benar. Ada orang bertanya sama kita, atau ada orang yang mempertanyakan iman kita, lalu ya udahlah itu urusan Roh Kudus dan lain-lain. Padahal kamu ada di situ dan kamu tidak memberi jawab, dan kamu tidak membela dan mengatakan yang benar dari tuduhan dan anggapan mereka yang salah. Di mana kasihmu kepada Allah? Orang-orang seperti itu, orang-orang yang aduh udahlah Tuhan yang mengatur, Tuhan yang ini. Roh Kudus itu nggak bunyi seperti udara, dia pakai orang. Jadi kalau ada orang mengatakan saya bertemu dengan Yesus, saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saya akhirnya percaya kepada Yesus, itu mungkin kesaksiannya wah luar biasa, tapi itu sebenarnya hinaan bagi kita. Kenapa? Karena kita nggak berfungsi. Kalau kita berfungsi, nggak mungkin Tuhan sendiri mendatangi mereka. Kalau kita melakukan tugas kita untuk menginjili, nggak mungkin Tuhan sendiri yang ngomong ke mereka melalui mimpi, kayak penglihatan apa segala macam. Jadi kita perlu untuk mengatakan yang benar tentang iman kita, agar Kristus yang kudus itu tidak diinjak-injak. Tapi caranya tentu harus dengan sopan santun, penuh hormat, lemah lembut. Ya kalau orang mencaci iman kita lalu kita caci balik, apa bedanya kita dengan mereka? Nah, bagaimana tuh caranya supaya bisa win the argument without losing the people? Rendah hati. Kalau udah merasa udah kepalanya naik seperti orang apa gitu, udah you are nothing. Kalau orang yang aduh aku udah merasa paling banyak tahu, lalu dia tantang semua orang, ayo debat dengan saya, itu orang yang sombong. Kalau dia nggak rendah hati, dia nggak bisa jadi apa-apa. Dan buah-buah orang yang rendah hati itu jelas.
Dalam pengertian apa? Dia menyampaikannya dengan baik. Ada orang yang menghina, dia tidak menghina balik. Karena dia tahu, kalau ada orang menghina dia, oleh karena Kristus yang dia imani, tapi dia membiarkan, malah mengayominya, itu dia tahu bahwa orang yang melakukan kejahatan itu adalah orang-orang yang tidak perlu dibalas, tapi orang-orang yang harus dikasihani. Karena dia bersikap seperti itu karena dia tidak melihat kebenaran yang ada di dalam kita, gitu loh. Jadi orang penghujat Yesus, penghina kekristenan itu jangan dibenci, dikasihani. Sama seperti Yesus mengasihani yang menyalibkan dia. Bukankah Kristus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sikapnya, ya yang tepatnya harusnya seperti itu. Kalau mereka benci kita, lalu kita benci balik, lalu mulut kita keluar-keluar, Tuhan Yesus bla bla bla. Yesus mana yang kita beritakan itu? Gitu. Thank you. Next, topik berikutnya. Minta dong pandangan Elia tentang kekristenan modern zaman sekarang, the way gereja beroperasi dan lain-lain. Karena saya lagi baca satu buku tentang Christianity Paganism. Jadi itu buku juga seru tuh, lumayan membuka mata saya kayak semua di mana budaya modern yang kita punya sekarang, ibadah hari Minggu, perayaan Natal Paskah, cara kita praise and worship Tuhan hari ini, pokoknya semua the culture yang kita punya, kapan mulainya? Sedangkan di zaman Yesus kan belum, caranya nggak begini. Cara gereja buku yang dibaca itu siapa yang menerbitkan? Itu Viola. Dari gereja apa, pahamnya apa? Itu dulu, jangan asal baca semua buku. Ya, makanya saya mau tanya. Ada orang yang gini, misalnya beribadah hari Minggu. Kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu? Kenapa orang Kristen, padahal dulu nggak ada ibadah hari Minggu? Siapa bilang nggak ada ibadah hari Minggu? Rasul-rasul dalam Kisah Rasul itu memecah-mecahkan roti pada hari Minggu. Apa argumentasi kita mau beribadah hari Minggu? Kolose 2 ayat 16-17 bahwa jangan kamu mau dihakimi mengenai hari Sabat, makanan, minuman, hari raya dan bulan baru, karena itu semua adalah bayangan, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Kristus adalah Sabat itu sendiri. Mazmur 147 ayat 19-20, hukum Sabat itu bukan untuk kita, itu hanya buat Israel. Jadi kalau kita pergi ke Israel pada hari Sabat, kita nggak dituntut untuk melakukan Sabat, karena mereka akan bilang itu bukan untuk elu, itu untuk gua dan sebangsa gua saja, itu untuk kami aja. Jadi kalau ada orang yang non Israel tapi merasa si paling Sabat, nggak beribadah tuh nggak ada hari Minggu, harus Sabtu dan lain-lain sebagainya, ya silakan kalau mau ibadah Sabtu, tapi jangan salahkan gereja purba yang udah beribadah pada hari Minggu. Nah, mengenai kekristenan modern, memang banyak pergeseran nilai dan sakralitas ibadah. Itu banyak. Ya, memahami Tuhan itu, orang zaman sekarang itu memahami Tuhan itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia pengen yang enak-enak, datang aja ke gereja yang begini. Pengen yang, yang aku ke gereja tuh pengen ngelihat yang begini-begini, datang aja ke tempat yang seperti ini. Jadi tidak menaklukkan dagingnya. Ya. Jadi ada yang baik sih, ada yang buruknya juga, tapi yang banyak yang buruknya. Sakralitas ibadah itu di hadapan Allah itu berkurang. Dan pengajaran gereja-gereja zaman sekarang, mohon maaf saya harus katakan tuh nol. Lebih banyak Tuhan memberkati, Tuhan mengasihani dan lain sebagainya. Iya, tapi what? Mengapa kamu dikasihani? Mengapa Tuhan memberkatimu? Dan siapa yang memberkatimu itu? Soal kamu datang sama Tuhan berkati saya bla bla bla, tapi kamu nggak kenal siapa Tuhan yang memberkatimu itu. Kan orang begitu, takut apa, Tuhan saya pengen ini datang sama Tuhan, yang penting udah Tuhan aja lah, tapi dia nggak tahu Tuhan itu siapa. Tanpa pengenalan, tanpa pengetahuan, tanpa pengalaman dan pengenalan, dia tidak mungkin menemukan Tuhan. Itulah yang membuat banyak orang dikit-dikit menderita langsung putus asa, dikit-dikit kena masalah langsung tuntut Tuhan. Kan gerakan zaman sekarang postmodernism itu adalah mereka mudah sekali dengan entengnya mulutnya menuntut Tuhan atas kejadian mereka, atas apa yang ada dalam hidup mereka. Ketika mereka menderita, mereka salahkan Tuhan. Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu nggak ada. Masa saya begini, masa saya begitu? Kok dia begitu? Kok saya nggak begitu? Tapi dia lupa, kalau seandainya dia memahami Tuhan dengan benar, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia pasti bersyukur.
Makanya orang cari gereja sesuai kebutuhan, bukan lagi karena mencintai Allah. Jadi kalau misalnya kamu bisa summarize, apa kritik utamamu sama kekristenan modern? Pengajaran kurang. Pengajarannya, oke. Kurang. Oke. Jadi orang hanya tahu Tuhan tuh baik, Tuhan tuh begini, udah itu aja. Dia nggak tahu Tuhan yang baik itu yang siapa, yang bagaimana, mengapa ia baik. Oke. Apa bukti ia baik? Dari mana kesaksian bahwa dia baik? Apa yang melihat bahwa dia baik? Itu nggak tahu. Makanya dalam Yeremia 9 ayat 23-24 Tuhan berkata, yang kusukai adalah bahwa kamu memahami dan mengenal bahwa akulah Tuhan yang penuh belas kasih, keadilan dan kebenaran. Belas kasih, keadilan dan kebenaran Tuhan itu kita temukan di mana? Kalau bukan di dalam pribadi yang bernama Yesus Kristus itu. Jadi tanpa pengenalan akan Kristus, jangan berharap kamu sejahtera. Karena damai yang sejahtera daripada Bapa itu akan turun kepada kamu kalau kamu memegang kuat imanmu kepada Kristus. Makanya orang di luar Kristus itu nggak ada damai sejahtera. Mungkin ada orang, wah dia bukan Kristen kok, tapi dia aman-aman aja hidupnya dan lain sebagainya. Wah dia cuma di zona nyamannya, dininaboboin aja sama iblis. Tapi nggak ada. Ketika dia ditanya perkara-perkara roh, kamu mati kamu kemana? Dia pasti gelisah. Kamu mati seperti apa? Dia pasti nggak tahu jawab, gelisah dan lain sebagainya. Kedagingannya mungkin aman-aman aja, enak-enak. Tapi ketika ditanya perkara-perkara roh, dia pasti gelisah, takut, gitu. Oke, berarti yang kritik kamu buat kekristenan di era modern adalah pengajarannya harus ditekankan, berpusat sama Tuhan, bukan berkat-berkatnya, gitu ya? Oke. Betul. Oke. Next, aku juga pengen tahu nih tentang pengkanonan. Itu pertanyaan yang mungkin banyak dari orang Kristen juga nggak bisa jawab nih. Yang kamu pelajari, gimana cara Alkitab itu bisa terbentuk sampai yang kita punya sekarang? Siapa yang milih dan seterusnya? Kamu pelajarin nggak? Ya. Jadi sejak dulu para nabi kan menulis kitab. Menulis kitab dan itu berbahasa Ibrani, Proto Hebrew dulu di zaman Perjanjian Lama. Nah, kemudian di zamannya Ezra itu dikumpulkan. Dikumpulkan. Nah, lalu 3 abad sebelum kelahiran Yesus, 72 rabi-rabi Yahudi itu menerjemahkan yang berbahasa Ibrani itu ke bahasa Yunani di Alexandria. Makanya disebut naskahnya naskah LXX, Lexicon, dan disebut sebagai Septuaginta. Jadi naskah Septuaginta yang adalah bahasa Yunani Perjanjian Lama itu sudah selesai sebelum Yesus lahir. Nah nanti kalau misalnya ada waktu lihat di Sefaria siapa 72 orang itu ada dicatat sama orang Yahudi. Ya, nanti di Google Sefaria, itu situs orang Yahudi, mereka catat 72 orang itu siapa. Jadi dari masing-masing klan, suku itu ada yang terjemahin. Mereka tuh siapa sih? Scholar ya mereka atau siapa sih? Iya, orang-orang pinter. Pada saat itu. Kenapa diterjemahkan ke bahasa Yunani? Karena waktu itu bahasa Yunani adalah bahasa lingua franca internasional. Sama seperti sekarang bahasa Inggris. Dan diterjemahkan di Alexandria karena Alexandria waktu itu pusatnya global. Jadi tempatnya perputaran banyak hal lah, perdagangan apa segala macam tuh di Alexandria. Kota pendidikan juga ya. Makanya ada perpustakaan terbesar itu kan di Alexandria itu dulu. Nah, setelah diterjemahkan selesai, lalu di tahun keempat sebelum Masehi, Mesias lahir. Nah, setelah Mesias lahir, dia hidup selama 33 tahun setengah sampai kurang lebih pada tahun 30 Masehi dia sudah naik ke surga. Rasul-rasulnya tulis tuh, Markus tulis Injil Markus tahun 50-an, Lukas, Matius, Yohanes. Nah, 4 Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sudah selesai sebelum berakhirnya tahun 100. Ya, tahun 100 itu abad pertama itu sudah selesai. Dan surat-surat Rasul Paulus juga sudah selesai. Ditulis semuanya, semua surat di abad pertama. Nah, lalu surat-surat yang tulis Rasul ke jemaat di Galatia, di Efesus ya, di Filipi dan lain-lain itu disalin mereka lalu saling kirim.
Ya, jadi surat-surat yang ada di Filipi ada juga di Galatia. Di Galatia ada juga di Filipi dan semuanya dan lain sebagainya. Karena Rasul Paulus dulu di penjara di Roma kan. Nah, setelah itu setelah beredar dan lain-lain, lalu muncullah bapak-bapak apostolik. Ya, bapak-bapak apostolik itu setelah Rasul. Ya, misalnya Polikarpus, ya, Irenaeus, siapa namanya, Theophilus, ya, yang Theophilus dari Antioquia itu nama salah satu bapak gereja yang mengungkapkan istilah Hagia Triada, Trinitas. Jadi kalau orang bilang Trinitas itu ciptaan pagan abad ketiga, belum ada. Abad pertama aja Theophilus sudah ngomongin Trinitas gitu. Nah, ada bapak-bapak apostolik, bapak-bapak gereja. Kemudian beriringnya karena dulu kekristenan itu di masa aniaya ya, jadi dianiaya oleh orang-orang pada masa itu, lalu menyebar kemana-mana, lalu di akhir abad ketiga ada dianiaya sama Roma. Dianiaya sama orang-orang di sana. Itu bukan hanya Roma. Banyak yang menganiaya mereka, ditindas. Ya, makanya ketika Rasul Yohanes itu menulis surat Wahyu, dia kan dalam pembuangan. Di Pulau Patmos, ya. Nah, jadi hanya Yohanes itu yang matinya enak, yang lain tuh enggak, matinya mengenaskan, gitu. Nah, setelah Rasul Yohanes tulis sudah selesai, di akhir menuju abad ketiga, kekristenan itu berkembang secara pelan-pelan, berkembang, yang terus oleh bapak-bapak gereja secara apostolik ada jalurnya. Lalu di akhir abad ketiga dikanonkanlah semua. Perjanjian lama Septuaginta tadi yang udah utuh itu digabung dengan perjanjian baru tadi, yang tulisan-tulisan 4 Injil sinoptik dan surat-surat pastoralnya Rasul Paulus itu digabung, dikanonkan menjadi kanon di Kartago, dan kemudian diterjemahkan oleh Gereja Katolik oleh Santo Jerome Hieronymus ke dalam bahasa Latin yang disebut dengan Vulgata. Itulah yang kita pakai sekarang. Sejak kapan kitab Deuterokanonika di take out dari kitab Protestan? Oh, itu konsilinya orang Yahudi. Jadi mereka itu kan gini, orang Yahudi itu kan tidak mau percaya dengan Yesus. Nah, maka di kanon yang pertama, jadi sebenarnya Alkitab yang lengkap itu yang ada di Deuterokanonika, yang dimiliki teman-teman Katolik dan Ortodoks. Itu yang lengkap. Ya. Tetapi dalam kanon Ibrani, tanahnya orang Yahudi, Deuterokanonika itu dibuang, tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Karena mereka mengatakan itu nggak ada bahasa Ibraninya. Dia bilang gitu, mereka bilang begitu. Nggak memenuhi syarat kanon Yahudi. Iya, Yahudi ya, bukan Kristen ya. Nah, itu nggak ada Ibraninya, dia bilang gitu. Padahal kalau kita mau belajar, yang bahasa Ibrani kan udah habis terbakar di zamannya Ezra, ya kan? Udah terbakar tuh. Yang disalin Ezra itu kan udah terbakar. Nah, makanya yang diterjemahkan, yang dipakai di perjanjian baru itu bahasa Yunani. Makanya Tuhan Yesus pakai bahasa Yunani. Kan Tuhan Yesus mengatakan satu iota. Iota itu kan bahasa Yunani. Kemudian sinagoga itu bahasa Yunani, bukan Ibrani, gitu. Nah, lalu itu dicatat, disalin, dikumpulkan. Itulah yang kita pakai sekarang. Jadi yang berbahasa Ibrani itu memang udah nggak eksis waktu itu. Nah, kemudian ditemukannya naskah Gulungan Laut Mati itu mengonfirmasi naskah yang kita pegang sekarang, gitu. Dalam bahasa Yunani ada. Ya itu yang kita pakai. Tentang Dead Sea Scroll nih, menarik. Boleh kasih gambaran sedikit gak sih, Dead Sea Scroll tuh penemuan kapan dan isinya apa, dan kenapa dia mengkonfirmasi banyak tulisan dari zaman dahulu kala? Sebenarnya itu masih kontradiksi ya. Masih ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang terima, karena mereka mengatakan ada yang mengatakan itu punya orang kaum Esseni, tapi Esseni itu pun tidak dijelaskan dengan clear itu siapa yang punya dan lain sebagainya gitu. Ada yang di Gua Qumran, di Gua ke-7, Gua ke-11 dan lain-lain. Itu sebenarnya masih kontra. Tapi setidaknya begini, naskah Laut Mati itu membuktikan bahwa apa yang kita pegang sekarang, yang memang dari Septuaginta, itu lebih relevan daripada naskah Masorah. Sorry, naskah Masorah itu apa ya? Naskah Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani.
Itu dibuat di abad ke-10 dan 11. Jadi Septuaginta itu lebih tua daripada bahasa Ibraninya Perjanjian Lama. Nah, penemuan naskah Laut Mati itu lebih pro kepada Septuaginta daripada ke Masorah. Dead Sea Scroll itu tuh kita bisa akses ya di internet ya? Ada di internet, boleh dicek. Tapi saya pikir nggak selengkap itu. Siapa sih yang nyimpen? Nggak ada yang tahu siapa yang nyimpan. Tapi kalau sekarang lagi naskah itu di mana ya otoritas pemerintah Israel yang punya. Gitu. Mereka yang kelola, karena kan ditemukannya di sana. Tapi karena transparansi keterbukaan informasi sekarang kita bisa confirm kan lebih cocoknya kemana, seperti apa. Ya memang dia lebih pro kepada Septuagint. Jadi itu menutup mulut orang yang mengatakan Septuaginta itu ciptaan orang Kristen. Padahal naskah Qumran, Gulungan Laut Mati itu bertarikh beberapa abad sebelum Yesus lahir loh. Kalau diuji karbon. Sampai pada akhirnya kita punya kitab yang sekarang kita pegang. Itu kan di pengkanonan dilakukan oleh bapak-bapak gereja di tahun berapa? Di Kartago. Di Kartago itu abad keberapa? Akhir abad ketiga. Akhir abad ketiga. Nah, apa yang jadi standar buat bapak-bapak gereja di zaman itu? Oh, kitab yang ini masuk, kitab yang ini enggak. Kalau yang kita Perjanjian Lama kan sudah ada dulu. Nah, requirement apa yang harus terpenuhi untuk bapak-bapak itu memasukkan semua kitab-kitab ini sampai jadi kitab yang kita punya? Apa yang mereka pakai untuk menentukan itu masuk kanon atau enggak? Karena misalnya kalau kita lihat di Injil-Injil rahasia ada tuh Injil Filipus lah, Maria, segala macam. Ya itu tadi, sejarah itu kan tradisi lisan dan tradisi tulisan. Ada lisan, ada tulisan. Nah, tradisi lisan ini tidak ditulis dalam Alkitab. Itulah misalnya yang dipelihara gereja ortodoks. Mereka pakai tradisi lisan tuh. Nah, sejarah-sejarah rasul. Kalau kita misalnya melihat buku-bukunya bapak-bapak gereja, tulisan-tulisan mereka, kita bisa tahu nih. Misalnya di zamannya Injil-Injil baru di abad kedua, abad ketiga, Injil Maria, Injil Filipus mengatakan misalnya Yesus tuh buat burung dari tanah liat apa segala macam. Itu kan Injil-Injil palsu. Nah, kenapa itu kita tidak terima? Karena itu tidak disaksikan Injil yang lebih tua. Nah, maka bapak gereja depak, buang. Sama pengakuan gereja. Dari mana datangnya itu? Kok tiba-tiba dia bisa ada? Dipakai nggak sebelumnya? Jalurnya dari mana? Kan jalurnya Rasul itu jelas. Jadi kalau ditemukan Injil Maria, Injil Filipus, Injil apa segala macam, ini dicek dulu, ini dari mana datangnya? Dan apa yang terkandung di dalamnya sesuai nggak dengan Injil yang ditulis oleh keempat Rasul? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sesuai nggak? Ya, kalau nggak sesuai, buang. Kalau nggak sesuai, buang. Nah, jadi mereka punya otoritas menceknya itu dari mana ya? Dari tulisan-tulisan yang terdahulu. Karena Yohanes, Polikarpus, Irenaeus itu kan ini apa namanya bersanad dari aku ke kamu diturunkan. Jadi dia nggak putus. Jadi apa yang disampaikan Yohanes oleh Polikarpus, oleh Irenaeus tuh sama semua. Jadi ketika ada yang mulai berbeda, buang. Ada yang berbeda, buang. Gitu. Jadi saksi mata penulisan itu semua masih hidup. Masih hidup. Dan selalu ditulis. Itu bukan dongeng udah 500 tahun lalu terus kita mencari-cari. Jadi apa yang ditulis Yohanes kan udah meninggal. Sebelum dia meninggal kan teruskan ke Polikarpus. Polikarpus nih ambil semua yang dari Yohanes, teruskan lagi ke Irenaeus, ambil semua, teruskan lagi sampai di akhir abad ketiga. Jadi kebenarannya pun disaksikan sama banyak saksi ya. Dari zaman ke zaman gitu. Banyak saksi, bukan hanya 1, 2 atau 3 orang. Itu banyak. Gitu. Tentang pengkanonan kalau bisa kamu summarize Elia. Ini kan nggak semua orang belajar tentang ini dan jujur ini hal yang tidak ini kompleks gitu untuk masyarakat umum ini kompleks gitu. Nah, gimana cara kamu summarize menjelaskan ke orang awam gitu ya? Nggak harus awam, orang-orang pengikut Yesus yang secara sederhana bagaimana proses pengkanonan ini terjadi? Secara sederhana begini, pengkanonan itu terjadi itu dilakukan oleh mereka yang adalah penerus dari saksi mata ditulisnya peristiwa itu. Ya.
Jadi perjanjian lama itu udah nggak ada urusan lagi dengan perjanjian baru dalam pengertian penulisannya. Udah selesai itu perjanjian lama. Perjanjian baru dimulai dari Kristus pelan-pelan. Makanya Rasul Lukas itu kan menulis suratnya Injil Lukas itu kan untuk Theophilus. Ya kan? Kepada yang mulia ini dia ceritain tuh. Karena Rasul Lukas sendiri bilang, ada banyak kisah yang beredar di luar sana, tetapi aku telah mengidentifikasinya dengan baik, dan inilah yang mau aku ceritakan. Sesuai nggak apa yang disaksikan Lukas dengan Matius, Markus, Yohanes? Sama. Padahal Lukas itu meneliti loh. Lukas itu gentles loh. Dia bukan orang Yahudi loh. Tapi dia meneliti dengan baik yang dari kesaksian banyak orang, lalu ternyata sesuai dengan apa yang tulis Markus, pungut cukai, Matius, bukan Markus ya, Matius dan Yohanes. Sama, nggak ada yang kontradiksi. Jadi dia orang pintar dan non Yahudi. Iya. Dia Gentiles. Dia Gentiles. Lukas itu Gentiles. Jadi objektivitasnya bisa dipertanggungjawabkan lah ya, karena dia bukan Yahudi. Bukan. Karena sekalipun dia Yahudi, kalau dia tidak objektif, ya itu bakal bertentangan dengan apa yang ditulis oleh rasul-rasul lain kan. Masih dalam topik pengkanonan, di Deuterokanonika kan ada sempat dimention tentang api penyucian. Nah, sempat pelajari juga nggak ya, Lia? Apa yang kamu pernah pelajari tentang api penyucian tuh? Api penyucian itu kan tafsir. Jadi nggak ada tuh gamblang dikatakan api penyucian tuh, nggak ada. Itu tafsirnya gereja Katolik. Karena saya bukan Katolik, jadi saya tidak terima. Saya tidak menerima konsep api penyucian gitu. Itu iman teman-teman Katolik, kita hargai mereka, tapi karena saya bukan Katolik dan bagi saya tidak percaya api penyucian. Sekian tentang pengkanonan. Seru banget ngobrol sama Elia. Lanjut tentang isu-isu yang bukan essential truth nih, kayak perpuluhan, cara baptis, bahasa roh, itu kan bukan essential truth. Karena menurut saya yang esensi, ya Yesus mati, Yesus bangkit, jadi juru selamat, terima Yesus the only way, itu essential. Tapi untuk hal sekitarnya, tentang mujizat dan lain-lain, nah itu aku juga pengen tahu POV dari Elia, dari perpuluhan dulu deh. Tidak, yang saya tahu ya, tidak semua yang ditulis di perjanjian lama diperintahkan. Nah, apakah perpuluhan itu hal yang diperintahkan sampai hari ini dilakukan di gereja modern? Itu adalah perintah di perjanjian lama. Kasih. Berlaku sampai sekarang di zaman Yesus? Sekarang tidak. Di zaman Yesus berlaku. Karena Bait Allah belum hancur. Kenapa itu berlakunya di perjanjian lama? Karena gini, persepuluhan itu, bukan perpuluhan ya, persepuluhan itu diberikan bagi orang Lewi yang nggak dapat hak waris. Jadi 10% masing-masing suku kasih ke Lewi biar mereka hidup, bisa makan, bisa ini dan lain-lain. Karena mereka nggak punya hak tanah. Itu esensinya. Jadi persepuluhan itu keimamatan Lewi. Perjanjian baru, keimamatan kita bukan Lewi, keimamatan kita Kristus dari jalurnya Melkisedek. So you're saying persepuluhan sebetulnya tidak berlaku. Prinsip memberi. Coba saya tanya, rasul mana terima persepuluhan? Ada nggak rasul bapak-bapak gereja atau yang dulu-dulu terima persepuluhan? Tuh udah ada. Prinsip memberi itu 2 Korintus 9 ayat 7. Berilah menurut kerelaan hatimu, bukan dengan paksaan dan lain sebagainya. Gereja harus rela menerima dari kerelaan hati. Mereka pun hamba Tuhan, jemaat pun harus memperhatikan hidup hamba Tuhannya. Kan begitu doang. Prinsipnya jelas, kasih di sana, nggak ada paksaan. Ya, lagi pula persepuluhan itu sendiri kalau kita lihat di dalam Matius 23 ayat 23, Tuhan Yesus itu berbicara tentang kita harus menjunjung tinggi keadilan dan belas kasih. Kita kasih persepuluhan ke gereja, tapi ada saudara kita nggak makan, nggak minum, nggak berguna persepuluhanmu itu. Tuhan Yesus kan berkata, kamu memberi aku tumpangan, kamu memberi aku pakaian. Kapan aku memberi itu sama Tuhan? Tuhan berkata, ya kalau kamu peduli dengan orang-orang di sekitarmu, kamu sudah memberikannya kepadaku. Jadi kamu beri persepuluhan ke gereja, tapi kamu lupakan orang-orang di sekitarmu, itu nggak berguna. Belas kasih ditiadakan. Kamu ngaku ngasih sama Tuhan yang tidak kelihatan, tapi saudaramu yang adalah gambaran Tuhan, kamu nggak kasih. Kamu nggak peduli sama mereka, itu nggak berguna.
Karena esensinya saya kasih dengan orang lain yang membutuhkan dengan kepada gereja itu sama-sama memberi kepada Tuhan yang lebih menjunjung tinggi belas kasih dan keadilan. Oke. Karena belum tentu gereja secara administrasi bisa menjangkau semua orang yang butuh. Gitu. Jadi persepuluhan itu tidak berlaku. Tapi kalau mau beri, tapi Kak, saya bisa nggak sih kasih 10% dan lain-lain? Silahkan kalau Anda tidak keberatan. Tapi bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Oke. Anda boleh memberi berapapun, tetapi beri kerelaan hati. Dan jangan hakimi orang yang tidak memberi sesuai dengan nominal yang Anda mau. Itu saja. Karena pemberian dan moral kepada Allah itu tidak diukur dari berapa persen yang kamu beri. Persembahanmu itu Roma 12 adalah hidupmu, tubuhmu. Bahkan standarnya naik ya. Naik seluruhnya. Bukan 1/10, your whole life. Semua. Oke. Lanjut tentang mujizat. Apakah masih relevan kita di hidup zaman ini mengharapkan mujizat, mau sembuh. Padahal nggak masalah. Roh Kudus masih di bumi ini. Gitu dia ya? masih berkarya. Aku mau tanya, zaman Yesus dia kan dia jarang, nggak tahu ya, correct me if I'm wrong ya, saya jarang inget kalau dia ada sembuhin orang yang sudah percaya di zaman dia, ada nggak ya? Yang sudah percaya? Iya, seingat saya dia sembuhin orang-orang yang belum percaya, akhirnya jadi percaya karena lihat mujizat. Nah, apakah dia juga menyembuhkan ya? Saya lupa ingat ceritanya. Apakah dia juga menyembuhkan orang-orang yang sudah percaya? Kalau dicatat nggak ada sih. Dicatat nggak ada ya? Nggak ada. Karena kebanyakan orang-orang mengikuti dia itu karena pengen mujizatnya dia aja. Oke. Lalu setelah dapat mujizat kan itu ada yang kembali, ada yang nggak kembali, ada yang percaya, ada yang enggak gitu. Iya. Tapi dia harus melakukan itu sebagai bukti bahwa dia memang Mesias itu. Iya. Dan kalau orang sekarang orang Kristen mengharapkan mujizat itu tidak salah. Oke. Jadi mau Tuhan mengharapkan kesembuhan dan lain-lain sebagainya, silahkan saja, nggak apa-apa. Selama Roh Kudus masih berkarya di bumi ini, dia tidak akan berhenti melakukan karyanya. Tapi harusnya itu tidak jadi alasan mereka ikut Tuhan ya? Enggak. Harusnya ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan pakai, yang memang Tuhan panggil dengan cara itu. Dia start the journey-nya kali ya? Iya. Oke. Ada orang yang khusus memang dipanggil untuk itu. Oke. Tapi tidak semua. Oke. Next, tentang bahasa roh. Ya, nih, kok ini polemik ini. Bahasa roh. Tapi kan ada kebenaran yang ditulis kan, nah boleh dibagiin. Bahasa roh itu kan pada poinnya adalah karunia roh. Bahasa roh itu karunia roh di mana tujuannya sebenarnya untuk menginjili. Jadi kalau di zamannya Rasul-Rasul dulu, kalau kita misalnya lihat di dalam Kisah Rasul 2, itu tentang peristiwa bahasa roh, itu murid-murid berbahasa menggunakan bahasanya orang-orang pendatang. Sehingga orang-orang pendatang tuh mengerti kesaksian firman Allah melalui bahasa roh itu. Jadi tujuan bahasa roh itu sebenarnya adalah untuk menginjili. Nah sekarang banyak orang yang menggunakan bahasa roh sebagai standar. Kamu orang yang baik atau enggak, kamu yang begini atau enggak, dan penggunaannya pun salah-salah. Di gereja misalnya asal-asalan aja digunain, nyanyi dikit berbahasa roh, apa dikit berbahasa roh, itu nggak guna. Saya katakan itu nggak berguna. Kenapa? Dalam 1 Korintus 14 ayat 13 Rasul Paulus berkata, kalau kamu berbahasa roh, kamu juga harus berdoa agar kepadamu kamu bisa menafsirkannya dan kamu membagikan itu. Dan kan bahasa roh membangun dirimu sendiri. Kamu ngomong apa gitu, cuap-cuap, kamu ngomong apa gitu, kamu nggak tahu artinya. Kamu terbangun nggak dengan apa yang tidak kamu mengerti? Kamu terbangun nggak dengan itu? Apalagi orang lain. Dia tidak akan terbangun. Mungkin bahasa roh itu kita berbahasa kepada Allah, tidak mengerti satupun bahasanya. Memang tidak mengerti satupun, tidak ada yang mengerti bahasanya. Tapi bukan berarti tidak bisa ditafsir. Makanya berdoa agar kamu bisa diberi karunia menafsirkannya. Memang bahasanya nggak ada yang ngerti, nggak bahasa negara apapun tuh nggak ada. Tetapi harus ditafsirkan dan harus bergantian kalau dalam pertemuan jemaat. 1, 2, 3 orang. Nggak boleh rame-rame itu nggak boleh. Itu yang menimbulkan kekacauan kan. Nah itu tadi gereja di zaman sekarang. Itu
pengajaran tuh kurang. Jadi hal-hal yang seperti itu, oh enggak apa-apa lah, itu kan pribadi apa orang. Kalau ada orang ke sana mau percaya Yesus, lalu melihat hal itu, dia merasa aneh, tersandung nggak dia? Ah, Kristen itu ternyata mistik-mistik ya. Kok ada orang ngomong-ngomong begini? Nah, itu kan jadi menyandung orang. Jadi demi kepuasan dirimu sendiri, kamu menghambati orang untuk masuk kepada Kristus. Itu nggak boleh, ego tuh nggak boleh. Gitu. Kalau di Alkitab itu terjadi untuk tujuan penginjilan. Penginjilan. Karena Roh Kudus kan Tuhan Yesus berkata begini, Roh Kudus yang Roh penolong yang akan datang itu, ia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri. Ia akan memuliakan aku. Dan Roh Kudus itu memuliakan Kristus dengan karunia-karunianya sendiri. Karunia-karunia roh itu. Ada yang bernubuat, ada yang mengajar, ada yang berbahasa roh. Dia bernubuat tentang Tuhan. Itu karunia Roh Kudus untuk memberitakan Yesus. Dia mengaruniakan bahasa roh untuk memberitakan Kristus, memuliakan Yesus. Yang memberi karunia mengajar agar orang-orang itu memuliakan Yesus. Dan mengenal Yesus. Itu tujuan Roh Kudus itu datang untuk menginjili kita. Tapi dia menggunakan orang dengan rupa-rupa karunia roh. Itu esensi bahasa roh itu di situ. Oke. Mantap. Dekat-dekat terakhir, boleh ngobrolin yang sedikit personal. Kalau you're uncomfortable, just let me know. Oke. Mau tahu dong tentang Elia nih. Kamu tuh grew up-nya tuh bagaimana sih? Apa aja yang mempengaruhi hidupmu sampai akhirnya kau berakhir di sini? Belum berakhir lah ya, masih panjang. Maksudnya ada di titik ini. Ya, sekarang sedang di titik ini gitu. Iya. Jadi gini, dulu itu saya tuh anak broken home sebenarnya. Jadi dulu papa mama saya itu pisah. Jadi seumur 3 tahun saya itu ditinggalin lah sama mama saya. Jadi mama saya pergi ninggalin gitu aja, bukan meninggal ya, dia pergi gitu. Terus papa saya nikah lagi. Terus saya grew up itu sama nenek saya dari papa. Ya, saya tumbuh besar di bawah pengasuhan beliau sampai sekarang. Nah, dulu saya itu diejek orang. Kamu itu terkutuk, kamu itu ini, kamu ditinggalin orang tuamu, kamu begini segala macam. Jadi dulu saya udah kenyang dengan kutukan. Mereka bilang bahwa dasar ya kamu tuh begini-begini. Nah, saya diejek, dihina, dicaci, dimaki. Tapi dulu satu yang saya syukuri, saya dulu tuh nggak membalas semuanya itu, dalam pengertian saya nggak jadi sakit hati dengan itu. Pada akhirnya saya sadar begini, ternyata Tuhan mengizinkan saya diproses dalam hal itu agar saya punya kepribadian yang seperti sekarang. I'm not saying that I'm perfect, ya, tidak ada yang sempurna, nobody. Saya nggak katakan, tapi kenapa Tuhan mengizinkan itu? Tuhan itu mau mengajarkan saya satu poin, yaitu merendahkan diri. Saya tinggal di bawah pengajaran nenek saya. Nenek saya itu selalu mengajari saya untuk selalu merendahkan dirimu di hadapan Allah dan merendahkan hatimu kepada siapapun. Itu yang selalu dia tekankan. Sampai sekarang itu berguna banget buat saya. Jadi nggak ada istilah milih-milih apa dan lain sebagainya gitu. Jadi kemanapun kamu pergi bisa hidup. Saya kemanapun pergi saya bisa hidup. Dilempar kemanapun, ke hutan kemana saya bisa hidup. Karena diajarin prinsip itu. Saya dulu nggak yang diajarin agama yang gimana-gimana, enggak. Tapi dia bilang hidup ini bukan tentang apa yang bisa kamu lakukan, tapi hidup ini tentang berserah. Karena berserah itu satu-satunya cara untuk hidup. Bukan salah satu, tapi satu-satunya. Lama buat saya untuk mengerti itu. Dulu saya bukan anak yang taat banget sama nenek saya. Ya saya bandel ya, misalnya saya lawan nenek saya bentak, saya apa segala macam. Dulu saya begitu. Tapi setelah saya sekarang jauh dari mereka, saya mengerti bahwa value yang ditanam itu artinya ternyata begini ya. Sampai sekarang saya hidup di bawah kasih karunia Allah yang luar biasa. Saya melakukan banyak hal, meskipun saya bukan siapa-siapa dan saya belum jadi apa-apa. Tapi ketika saya menyadari bahwa oh ternyata Tuhan, saya sudah mulai memberi dampak sesuai dengan apa yang
aku mau sejak dahulu, yang aku cita-citakan. Dan saya harap Tuhan berkenan untuk segala sesuatunya. Dan aku nggak mau Tuhan menolak aku. Oleh karena misalnya kepahitan kita, apa dosa-dosa kita gitu. Makanya setiap hari saya selalu berdoa sama Tuhan untuk Dia mengampuni saya, mengasihani saya atas segala dosa-dosa saya, hidup saya, dosa-dosa orang tua saya, dosa-dosa keluarga saya, teman-teman saya, jemaat-jemaat Allah dan semua. Jadi saya bersyukur meskipun prosesnya itu begitu lama. Saya 20 tahun, berapa lah ya, 15 tahun, tapi ada karakter yang ditanam. Banyak orang mengkhianati saya, banyak orang menipu saya, banyak orang menjatuhkan saya, apalagi dalam pelayanan, karena duit, banyak. Tetapi saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan yang akan berurusan dengan orang itu, dan saya nggak ada kepahitan dengan siapapun. Dan ketika saya seperti itu, damai sejahtera itu ada. Jadi yang kita cari itu bukan betapa hebatnya kamu, betapa besarnya kamu. Dan itu bukan punyamu, itu punya Allah. Tapi tentang apa yang bisa kamu lakukan sebagai gambar dan rupa Allah, mau berdampak. Itu aja. Okay. Tapi meskipun begitu, saya harus akui bahwa saya bukan orang yang sempurna dalam segala hal. Bukan berarti saya tidak berdosa, bukan berarti saya tidak punya salah, bukan berarti saya orang yang udah gimana gitu, enggak. Jadi saya tetap merendahkan diri selalu di hadapan Tuhan. Setiap hari itu. Ya, gitu. Jadi lately obrolanmu sama Tuhan tuh apa tentang itu? Ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan mau bawa kemana? Saya udah ajarkan sama Tuhan. Aku udah mau layanin Tuhan aja. Sampai aku mati, aku harus melayani Allah. Aku udah bilang begitu. Jadi dulu aku kan idealis, aku harus begini, aku jadi apa, harus kerja di consulting firm apa segala macam gitu. Sekarang Tuhan tuh lagi-lagi mengajarkan bahwa kamu nggak ke sana, kamu ke sini. Jadi Tuhan tuh selalu punya cara tunjukin jalannya ke sini, ke sana, sampai sekarang. Kau bilang kamu masih mau kuliah teologi kan? Iya, rencananya. Rencana kamu mau kuliah teologi. Apa sih yang kamu expect dari mau kuliah teologi? Belajar banyak hal. Saya pengen tahu pengalaman dari dosen-dosen dan lain sebagainya. Ilmu untuk memperkuat infrastruktur diri. Saya tuh masih muda, masih 20. Banget. Udah banget. Artinya saya journey masih panjang. Jadi saya harus memperkuat infrastruktur diri untuk kedepannya. Kalau kita udah kuat, kita bisa melayani lebih hebat. Untuk kemudian Allah dong, bukan untuk kita. Nah, makanya kita rela spending time, spending money, spending banyak hal untuk apa? Untuk menjangkau tujuan kita. Tujuannya tetap Kristus, yang lainnya hanya tool saja. Mau tanya, personal obsession kamu masih ada yang sisa nggak? Yang kamu masih hold on to Tuhan, yang ini gue masih suka nih gitu? Enggak. You wanna give it all ya? Enggak ada. Aku nggak ada harapannya. Tuhan, aku mau enggak. Doa aku sama Tuhan tuh nggak pernah minta, Tuhan berikanlah aku ini, enggak. Aku di hadapan Tuhan ngomong gini, aku nggak bohong. Aku cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kasihanilah aku, jangan tolak aku ketika Engkau datang sebagai Raja. Aku tidak sempurna, aku hanya berusaha melakukan apa yang mau aku lakukan untuk memuliakan nama-Mu. I'm nothing without you. Amin. Itu aja. Doa aku setiap hari tuh begitu. Bahkan melayani pun di gereja di mana aku nggak bilang, Tuhan berkatilah kami apa, enggak ada. Berkat itu urusan Dia. Dia lihat kamu baik, Dia lihat kamu mengikuti kemauannya, Dia tidak mungkin biarkan kamu. Kalau seorang pezina saja diampuni oleh Kristus, lalu mengapa orang yang tidak melakukan itu Dia tidak? Kalau burung-burung di udara saja Dia pelihara, kenapa kamu yang berusaha taat dan punya kerinduan buat Dia tidak dipelihara? Prinsip saya begitu. Quality akan membawa quantity. Jadi ketika kualitasmu sudah bagus, meskipun sebagus apapun level kita, itu nggak berarti bagi Tuhan. Tapi dalam pandangan manusia, ada cerminan Tuhan di dalam kita. Yang itu bisa menjadi sarana penginjilan buat mereka. To close this, gue pengen dong, lo kasih tahu ke teman-teman, close this dengan gospel. Jadi dengan good news, pesan utama
dari Bapak yang perlu semua orang tahu, itu apa? Oke. Pesan Allah untuk seluruh dunia ini adalah keselamatan. Tak seorang pun menemukan keselamatan di luar Kristus. Jadi kehidupan kita untuk beragama, kehidupan kita untuk memeluk kepercayaan itu untuk apa? Apa yang kita cari? Kita beragama, apa yang kita cari? Kalau hanya kesenangan dan lain-lain, jangan ikut Yesus. Tapi kalau kamu mau mendatangkan keselamatan bagi jiwamu, pendamaian bagi rohmu, dan kehidupan dan damai sejahtera yang sejati di dalam kamu, datanglah kepada Dia yang telah tersalib 2000 tahun lalu. Kristus tidak menawarkan kekayaan, Dia tidak menawarkan kehebatan, ketenaran, popularitas, Dia tidak tawarkan itu. Karena sejak semula kita tidak pernah dicipta di dunia yang berdosa ini. Kita sejak dicipta itu di dunia tanpa dosa, tapi dosalah yang membuat kita menderita. Maka datanglah kepada Dia yang telah mengalahkan penyebab penderitaan itu. Dosa yang membuat kita menderita, dosa yang membuat kita mati, maka datanglah kepada Dia yang telah mengalahkan kematian itu. Dengan datang kepada Dia yang mengalahkan kematian itu, artinya kematian itu tidak lagi berkuasa atas kamu. Dia tidak lagi menggenggam kamu, karena Dia sudah mengambil alih kuasa kerajaan itu. Kalau kamu mau berharap bersatu dengan Allah, mau bersatu dengan sorga, tapi kamu masih di luar Kristus, itu hanyalah kesia-siaan. Karena kamu berharap sorga, tapi kamu belum menaklukkan kematian itu. Tapi datanglah kepada Dia yang menaklukkan kematian itu, yang telah bangkit dari kematian itu, yang olehnya kamu beroleh keselamatan. Karena satu hal yang harus saya sampaikan, bahwa hidup ini bukan tentang apa yang bisa kamu perbuat untuk menjangkau Allah, tapi tentang bagaimana kamu meresponi tangan Allah yang datang menolong kamu. We are nothing. Kita bukan siapa-siapa. Kita orang yang mati, orang yang hina, orang yang kotor, gak berguna. Jadi tak seorang pun meninggikan diri. Jadi jangan tinggikan dirimu dengan merasa kamu bisa menjangkau dan mencolek tangan Allah dengan dosamu yang kotor. Kalau dalam konsepsi iman lain, Adam dan Hawa dilempar, dikeluarkan dari Eden hanya karena satu dosa. Lalu bagaimana kamu yang bermandikan dosa berharap sorga? Jadi datanglah kepada Dia yang mengalahkan kematian itu. Dia yang bangkit, tanpa kebangkitannya imanmu tidak berguna. Tapi karena Dia telah bangkit, itulah pengharapan bagi semua orang percaya hingga Maranatha. Let's close this. Thank you so much for your time. Terima kasih yang udah nonton. Kita belajar banyak hari ini dan Tuhan berkati. See you di episode berikutnya. Bye-bye.